Ya, Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai dinamika politik Nasdem pasca Kongres. Oke, Pak Hermawi, silakan tadi ditanggapi komentar dari Pak Said. Ini benar hanya gertakan saja, Pak, atau seperti apa? Saya kira itu kan bagian dari komunikasi politik. Kalau Pak Said sebagai salah seorang pengamat kondang nih sering sama-sama saya di mana-mana mengomentari itu sebagai gertakan, ya itu kan penilaian beliau. Tapi silakan gitu ya. Kita betul-betul dari awal itu sejak 2024 memang ini mendukung Jokowi itu karena kesamaan visi, karena kesamaan pandangan melihat ke depan. Sejak 2014 maksudnya, Pak? Ya, ini contohnya ya. Besok mau pengumuman kabinet, semua orang DPP dikumpul sama Pak Surya Paloh. Kita semua tanya, dari Nasdem siapa yang jadi menteri? Dia bilang itu kan bukan wewenang kita. Kalau diminta nama kita kasih. Tapi Pak Jokowi itu juga nggak perlu nama, dia sudah kenal kita semua. Ya kita tunggu saja. Kita mendukung beliau kan bukan karena itu. Jadi kalau saya menilai ya, tentu sebagai orang dalam ini juga agak subjektif. Pertemuan tadi malam itu betul-betul pertemuan ketulusan. Semuanya tulus. Ibu Mega itu mulai dari ruang dari berjalan masuk dalam tuh tersenyum kayak Ma'ruf semua. Kalau mau dibilang happy ending ini belum ending, ini masih banyak perjalanan. Belum klimaks gitu ya. Jadi maksudnya ini kan perjalanan bangsa ini harus jadi sains sedemikian rupa untuk menimbulkan kenyamanan bagi masyarakat. Jadi maka kita apapun yang diomongin pengamat kita diam saja karena mereka mengamati, menyoroti dari sisi mereka, dan itu sah-sah saja. Pengamat memang seperti itu. Saya bilang saja ya. Waktu kemarin sidang kabinet terbatas, sekjen kita itu hanya mengingatkan Pak Jokowi, Pak Presiden jangan lupa nanti malam. Tahu dijawab Presiden apa? Kamu meragukan? Kamu meragukan saya? Saya pasti datang tepat waktu lagi katanya. Jadi ya ini semua bunga-bunga kehidupan bangsa yang menurut saya harus terus kita kembangkan. Kita memupuk cara-cara penyelesaian persoalan seperti ini. Nanti setelah dengan PKS kita akan terus jalan, dan itu menurut saya bagian dari cara-cara kita untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini dari awal kan, sejak PPKI, BPUPKI, bagaimana kelompok-kelompok nasionalis dengan kelompok Islam dan segala macam, sampai sekarang negara ini bisa berjalan seperti ini. Kita mewarisi sebuah kearifan yang luar biasa dari para pendiri bangsa kita tentang bahwa yang penting di Republik ini kita saling mengakui ada. Besar kecil itu mari kita kompromikan, tetapi yang penting kita nggak boleh menafikan semua potensi bangsa ini diperlukan untuk membangun ke depan. Saya kira itu. Oke, nah ini kemudian bicara soal bunga-bunga tadi Partai Nasdem, ini kan juga kita tahu kalau mungkin tadi Pak Hermawi bilang baik-baik saja, tapi kita tahu juga ada sejumlah manuver yang dilakukan Partai Nasdem, diantaranya mungkin dengan merangkul beberapa orang yang berada di partai oposisi. Kemudian juga kita tahu kemarin ada aksi sindir-menyindir gitu ya antara Jokowi dan juga Surya Paloh. Kalau dari Bang Said sendiri ini melihatnya apakah memang hanya gertakan saja atau sudah akan mengarah sesuatu nih, Pak Said? Makanya tadi kan saya mau jelaskan dari awal, cuma karena Rizky minta komen yang tadi malam dulu ya, saya bilang saja simpelnya itu happy ending. Maksudnya dari semua gerakan ini tadi malam tuh puncaknya. Tapi bukan berarti ini akan berhenti, masih akan ada lagi seperti Pak Taslim bilang tadi. Nah, sebetulnya ini kan bermula dari penyusunan kabinet yang memunculkan ketidakpuasan, dan itu ketidakpuasan itu sebetulnya sesuatu yang tidak bisa dihindari, apalagi kalau misalnya Nasdem mengatakan oh tidak kami puas. Saya rasa itu akan bohong sekali. Kenapa? Karena presiden pun tidak puas. Siapa yang bilang itu? Wapres. Wapres bilang. Jadi penyusunan kabinet ini, kata Pak Ma'ruf Amin, itu bukan saja tidak memuaskan ada kelompok misalnya NU, Muhammadiyah, partai-partai gitu ya, dari pendukung Pak Jokowi sendiri yang tidak kebagian kursi misalnya. Tetapi presiden dan wakil presiden pun tidak puas. Itu statement Pak Wapres gitu. Jadi sebetulnya dalam penyusunan kabinet inilah awal mula ya yang membuat akhirnya ada manuver-manuver yang dilakukan oleh Nasdem. Nah, ini sebetulnya kalau saya membaca dari awal bukan karena Nasdem ingin memisahkan diri dengan Pak Jokowi, karena secara
personal hubungan Pak Surya Paloh dengan Pak Jokowi Dan itu kan kita baik sekali. pendukung utama Sejak dulu gitu kan. Maka kalau saya lihat sebenarnya awal mulanya itu bukan ke Pak Jokowi, tetapi ada partai lain yang dianggap terlalu mendominasi di dalam koalisi ini. Gitu, seolah-olah Nasdem ini jadi anak bawang gitu loh. Padahal Nasdem juga sekarang punya pengaruh yang sangat kuat. Ya memang semakin banyak kursi yang didapat di DPR, ya semakin berani juga dia untuk bersuara. Kira-kira begitu. Ya kalau dulu Nasdem ikut-ikut aja kan. Nasdem ini dapat menteri sekian, ya sudahlah daripada tidak, misalnya kan. Kalau sekarang, entar dulu dong, kursi kami berapa nih gitu kira-kira. Ya dan itu wajar di politik, sesuatu yang wajar gitu. Nah mungkin ada dominasi partai yang sebetulnya ingin disentil. Ya mungkin Nasdem berpikir kok Pak Jokowi tidak mengambil sikap sendiri gitu. Kenapa harus banyak terpengaruh oleh partai tertentu misalnya. Nah, itulah yang coba dimainkan praktik itu, apalagi ketika partai-partai ini dianggap menjalin komunikasi dengan Gerindra misalnya. Nasdem juga mengatakan bukan cuma you yang bisa, saya juga bisa ketemu PKS kira-kira gitu kan. Saya bisa ketemu Nasdem. Bahkan bukan cuma sekedar partai, tokoh yang digadang-gadang akan jadi pemimpin 2024 pun Anies Baswedan didekati juga gitu loh. Bahkan disebut eksplisit oleh Pak Surya Paloh sebagai calon pemimpin misalnya gitu kan. Nah, jadi hal-hal semacam ini menurut saya sesuatu yang bagi yang mengikuti dari dekat gitu ya, sudah tahu ujungnya akan kemana gitu. Ini kalau disebut political bluff itu bukan sesuatu yang negatif, bukan. Gertak politik itu bukan sesuatu yang negatif. Memang ini sejarahnya dulu ada gitu. Itu di tahun 1806 itu Lassalle tuh, Jenderal Lassalle, dia mau nyelang benteng Stettin. Jadi dia cuma bawa itu cuma 800 tentara. Sementara itu lawannya itu punya 5.000 tentara. Maka bagaimana untuk gertak dia ini? Itu yang disebut political bluff. Bagaimana caranya? Maka kuda-kudanya ini dibawa lorinya itu supaya padang pasir di tanah-tanah itu berterbangan gitu kan. Seolah-olah dia bilang, kirim pesan itu kepada musuh kita, kami membawa 30.000 tentara. Padahal cuma 800. Takut dia jatuh itu benteng itu, dia kuasai. Abunya gitu. tinggi. Nah, itu ada teknik gitu, siasat bagaimana mendapatkan itu political bluff. Jadi itu bukan sesuatu yang negatif, dan saya kira itu dimainkan peran itu oleh partai manapun. Cuman kebetulan sekarang sedang dimainkan oleh Nasdem, yang waktu yang lalu dimainkan oleh partai yang lain, besok mungkin ada partai lain juga begitu ya. Dan itu sesuatu yang normal dalam politik, sesuatu yang normal gitu. Yang tidak normal itu adalah kalau kemudian hendak menipu rakyat, itu yang nggak boleh. Misalnya mengatakan bahwa kami akan oposisi terhadap Pak Jokowi, tapi akhirnya belakangan misalnya akhirnya mengatakan, oh tidak, kami tidak oposisi, kami akan mendukung penuh, gitu kan? Nah, yang disampaikan oleh Nasdem kemarin itu kan baru sebatas wacana. Kalau nggak ada yang oposisi, kata Pak Surya Paloh, ya Nasdem saja. Untuk keseimbangan. Bukan berarti Nasdem mau oposisi. Dia mengatakan pentingnya ada check and balance. Kalau nggak ada, Nasdem yang memainkan peran itu. Ternyata ada sekarang. Nah, cuma karena si PKS ini jangan sampai dia juga ikut ke pemerintah, sehingga nggak ada lagi, nanti Nasdem terpaksa jadi oposisi terpaksa kan. Dekati dulu, didekati dulu PKS, you tetap saja di oposisi, konsisten saja. Karena kalau you masuk juga, kami yang ada di luar nih gitu. Oke, ini dari tadi Pak Hermawi juga manggut-manggut, mungkin setuju atau tidak nanti Pak usaha jeda berikut tetap bersama kami.